Aku Fani. Hari ini aku pengen share dikit tentang mindset sederhana, tentang gimana caranya menghadapi keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian saat ingin melangkah maju yang biasanya aku pakai. Belum tentu benar, belum tentu salah juga, tapi cukup jadikan referensi aja untuk menguatkan rasa percaya diri tiap kali mau melangkah maju atau membuat keputusannya. Karena jujur aja, tiap kali kita mau berubah, pasti akan selalu ada suara kecil dalam diri kita yang bilang, kalau gagal gimana? Kalau salah? Ya, nanti gimana, nanti kenapa-napa gimana gitu ya. Nanti mulai dari nol lagi dong, atau gimana gitu ya kan. Nanti orang tua kecewa dong, nanti aku dibenci gimana, dan masih banyak lagi suara-suara kayak gitu ya. Dan tanpa sadar, suara itu pelan-pelan menahan kita di tempat yang sama, yang akhirnya kita nggak bergerak kemanapun sama sekali. Padahal kalau misalnya kita bertindak, di sisi lain itu udah banyak probabilitas yang mungkin aja bisa terjadi. Dan kenapa di dalam hati itu selalu ada suara yang mau membimbing kita ke arah tertentu? Kalau kita pakai hukum sebab akibat, that means udah ada bagian dalam diri kita yang sebenarnya udah siap tumbuh, siap untuk melangkah, tapi masih ragu karena belum tahu apa yang lagi menunggu kita di depan. Lucunya kita itu sering nunggu sampai ada kepastian yang pasti banget ya, semuanya harus pasti dulu baru berani jalan. Pengen tahu dulu pasti sukses 100% baru berani gerak. Tapi kalau kamu pikir lagi, hidup nggak pernah kasih kepastian di depan. Hidup cuma kasih arah lewat dorongan halus dalam hati. Cuma pikiran kita aja yang masih ragu, masih mau main aman, mau jaminan sebelum berani percaya. Padahal kalau kita sadar, justru di dalam ketidakpastian itulah hidup terasa paling hidup. Di sanalah kemungkinan terbuka, jalan-jalan baru muncul, dan hal-hal yang kamu sebut keajaiban itu seringkali terjadi di momen kamu nggak yakin, tapi tetap melangkah. Jadi kalau dipikir-pikir, bahkan alam semesta pun itu nggak tahu pasti apa yang akan terjadi waktu pertama kali meledak dari satu titik kecil. Tapi dia tetap meledak, tanpa rencana, tanpa kepastian. Cuma dorongan untuk menjadi. Dari ledakan itu lahir waktu, ruang, bintang, dan akhirnya kehidupan dan semua probabilitas yang sekarang sedang kita alami. Tapi kalau dipikir dari sisi lain, bukankah semua ini sudah selesai sejak awal? Pernah dengar kan? Bukankah segalanya udah ditentukan sejak momen pertama kali alam semesta lahir? Dalam fisika relativitasnya Einstein, waktu bukan mengalir kayak sungai yang kita lewati linear, tapi lebih kayak dimensi ruang keempat. Artinya, masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya udah ada, bukan terjadi satu persatu, tapi exist secara bersamaan di blok ruang waktu. Ini disebut block universe theory. Jadi secara literal, dari momen Big Bang sampai kehancuran alam semesta nanti, seluruh film kosmos itu udah ada. Kita cuma lagi nonton dan mengalami framenya satu persatu kayak kaset video yang dimainkan dari awal sampai akhir. Tapi di sisi kesadaran, ceritanya belum selesai. Karena kita adalah cara alam semesta menyadari dirinya. Walaupun semua peristiwa udah ada, kesadaran nggak berjalan secara serentak. Dia bergerak pelan, menelusuri ruang waktu melalui pengalaman. Dan di sanalah makna akan lahir. Jadi kesadaranlah yang memberi makna pada perjalanan waktu. Ibarat gini, semua halaman dalam buku udah tertulis, tapi kamu sebagai pembaca masih membaliknya satu persatu. Bagi buku ceritanya udah selesai, tapi bagi kamu ceritanya baru dimulai di halaman yang lagi kamu baca. Jadi walau struktur alam semesta itu udah lengkap, pengalaman di dalamnya tetap hidup karena kita adalah bagian dari mekanisme yang sedang membaca dirinya sendiri. Kamu, aku, dan semua makhluk adalah indera dari alam semesta untuk memahami apa yang dia ciptakan. Itulah sebabnya dalam filsafat kuantum muncul istilah observer effect. Keberadaan pengamat mengubah kenyataan. Dalam arti tertentu, semesta memang udah selesai. Semua potensi udah tersimpan sejak awal, tapi belum selesai tanpa kamu menyadarinya. Selesai sejak awal bukan berarti nggak ada makna. Justru karena semua udah sempurna sejak awal, kita bisa sepenuhnya hadir di momen ini tanpa harus mengejar hasil akhir. Pergerakan alam itu selalu kembali pada dirinya sendiri. Artinya bahkan kalau semua sudah ditentukan, justru karena itulah setiap pilihan yang kamu ambil tetap penting. Jadi setiap kita, apapun pilihan yang kita ambil dan jalani, alam semesta udah tulis senario, tapi baru akan jadi hidup waktu kita membacakannya lewat pengalaman hidup. Jadi bukan ceritanya belum ada, tapi kesadaran yang lagi menyalakan cerita itu. Kita bahas perumpamaannya dalam hubungan sesama manusia. Kalau misalnya ada orang yang kamu sukai, ya udah lanjutkan aja interaksi sama orang itu. Jangan buru-buru kasih batas, mencari validasi, kita nih pacaran official atau enggak. Jangan mencoba menggenggam hubungan itu terlalu erat. Cukup nikmati aja pertemuannya, nikmati aja alurnya. Banyak hal dalam hidup sebenarnya juga kayak gitu. Bisa dibilang seluruh gerak alam semesta pun sama. Sebuah perjalanan yang nggak bisa kita kuasai, cuma bisa kita alami dan ikut bergerak di dalamnya. Kita terbiasa meletakkan hubungan antar manusia dalam kotak-kotak definisi yang sempit banget ya. Contohnya kayak kamu mulai punya perasaan sama specific person misalnya. Kamu pengen banget
segera memastikan hubungan kamu sama dia, dan even akhirnya juga udah pingin ditentukan gitu. Padahal mungkin hubungan itu belum tentu harus disebut sebagai pacaran atau pertemanan atau pernikahan. Kadang cuma dua orang yang saling nyambung, saling belajar, saling bantu tumbuh. Tapi karena kita terbiasa hidup dalam sistem label, kita jadi gelisah kalau sesuatu belum kita beri nama. Sama juga misalnya kayak kamu baru kenal seseorang dan langsung merasa nyaman. Naluri kita itu seringkali ingin menentukan, oh ini jodohku, ini soulmate aku, karmic lesson dari masa lalu, twin flame, ini cuma temen. Ya, padahal bisa jadi dia cuma dikirim sama semesta untuk menemani kamu di satu fase dalam hidup, bukan untuk dimiliki. Esensinya belum tentu perlu didefinisikan, cukup dijalani aja dan dirasakan. Sama kayak dulu waktu ketika manusia mencoba menjelaskan alam semesta lewat teori geosentris yang menganggap bumi sebagai pusat segala sesuatu. Itu teori yang diajukan oleh Ptolemy, dan untuk waktu yang sama manusia percaya bahwa semua benda di langit itu berputar mengelilingi kita. Sampai akhirnya ada yang datang dan mematahkan ilusi itu, bilang bukan bumi yang jadi pusat tapi matahari. Bumi itu cuma salah satu bola kecil yang mengapung di ruang angkasa, berputar pelan bersama planet lain. Sama halnya dengan hubungan manusia. Kadang kita pikir hubungan itu harus punya akhir yang jelas setiap kali pacaran misalnya. Tapi kita lupa bahwa yang paling penting bukan hasil akhirnya, tapi perjalanan dan resonansi yang kita alami waktu kita lagi bersama. Alam semesta itu nggak pernah terikat pada hasil. Dia cuma terus bergerak, terus mengembang, terus berubah bentuk. Berdasarkan pengamatan Edwin Hubble, kita tahu bahwa galaksi-galaksi sedang menjauh dari kita. Hukum Hubble menjelaskan bahwa alam semesta memang sedang mengembang. Artinya, semua yang ada sekarang ini berawal dari satu titik yang panas dan padat, yang kita kenal sebagai teori Big Bang. Dan dari titik awal itu sampai sekarang udah lewat 13,8 miliar tahun, kegelisahan kita waktu mencoba mendefinisikan title hubungan kita dengan orang lain kalau dibandingkan dengan skala waktu itu sama kayak mencoba mengukur luas galaksi dengan sehelai rambut. Tapi mungkin itu justru pesan dari semesta. Jangan terlalu ngotot mau mengontrol segalanya. Dalam dunia kuantum ada prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Heisenberg. Dia bilang bahwa posisi dan kecepatan partikel itu nggak bisa ditentukan secara bersamaan. Bukan karena alat ukur kita belum cukup canggih, tapi karena memang sifat dasar alam itu kayak gitu. Nggak ada kepastian yang mutlak. Artinya alam semesta mungkin sejak awal memang nggak mau kita memahami segalanya, tapi mau kita mengalami, merasakan, dan terus berjalan di tengah ketidakpastian itu. Mungkin ya. Siapa tahu hubungan yang kamu alami sekarang itu sebenarnya sedang berubah arah. Kayak elektron yang tiba-tiba melompat ke orbit baru dan memancarkan cahaya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mungkin selama ini kamu kira perubahan itu adalah tanda kehilangan. Padahal bisa jadi itu cuma tanda semesta lagi menyalakan bentuk cahaya baru di antara kalian. Alam semesta itu nggak pernah kasih batas. Dia nggak pernah bilang bahwa semua awan, gas harus jadi bintang, atau setiap bintang harus berakhir jadi supernova atau black hole. Dia membiarkan semuanya mengikuti ritmenya sendiri. Ada yang jadi terang, ada yang padam, tapi gak ada yang benar-benar hilang. Karena semuanya cuma sedang berubah wujud. Dalam semua proses perubahan itu, partikel-partikel kecil saling tarik-menarik. Ada yang bergabung membentuk cahaya, ada juga yang lepas dan kembali ke ruang hampa. Kalau kamu lihat dari jauh, proses itu kelihatan kayak kekacauan. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, justru dari kekacauan itulah tercipta keseimbangan di alam semesta ini. Kan? Begitu juga dengan hubungan manusia. Kadang kamu merasa kehilangan arah, merasa semuanya sia-sia. Padahal mungkin kamu sedang berada di tahap dimana gravitasi takdir sedang bekerja. Ada bagian dari kamu yang lagi ditarik menuju ke sesuatu yang baru. Ada bagian lain yang harus kamu lepaskan supaya bentuk kamu bisa berubah. Jadi nggak semua hubungan itu harus berakhir kayak yang kamu harapkan, nikah, punya anak gitu, enggak ya. Kadang pertemuan itu datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengubah arah orbit kehidupan kita. Perhatiin deh dari semua mantan-mantan pak kamu misalnya ya. Teman-teman yang pernah mengkhianati kamu, yang udah meninggalkan kamu ya, semuanya mengubah arah hidup kita. Ada yang datang untuk menyalakan cahaya kamu, ada yang datang hanya untuk menunjukkan bahwa kamu masih bisa bersinar. Dan setiap kali kamu berani mencintai, berani kecewa, berani melepaskan, kamu tuh lagi ikut berpartisipasi dalam cara semesta memperluas dirinya. Karena di skala yang paling dalam, gak ada yang benar-benar hilang, yang berubah cuma bentuknya. Fan, cinta bisa hilang nggak? Cinta nggak akan pernah hilang. Dia hanya berpindah fase, dari milik menjadi makna, dari genggaman menjadi cahaya. Kita terlalu terikat sama ilusi akhir dan hasil yang manusia bentuk karena cara pikir manusia yang linear. Kita dibesarkan dengan konsep bahwa setiap hal itu harus punya tujuan, sekolah supaya kerja, kerja supaya sukses, pacaran supaya nikah, nikah supaya bahagia, dan lain-lain. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, semua akhir itu selalu berujung pada lalu apa berikutnya.
Artinya, nggak ada akhir yang benar-benar selesai. Nggak ada akhir. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa akhir itu sebenarnya hanyalah konsep buatan pikiran supaya manusia merasa aman dan merasa bisa mengontrol kehidupan. Tapi realitanya, setiap kali kita mencapai akhir, selalu lahir fase baru. Nikah bisa jadi akhir dari masa pacaran, tapi sekaligus awal dari perjalanan baru. Bahkan perceraian yang dianggap gagal pun bisa jadi awal kesadaran baru. Perhatiin deh. Jadi yang disebut hasil akhir itu sebenarnya cuma titik peralihan energi, bukan garis penutup atau garis finish. Tapi banyak banget yang nggak bisa dan nggak mau melakukan peralihan ini. Tapi kalau misalnya kita bisa paham tentang konsep ilusi hasil dan akhir, maka akan terlihat bahwa selama ini konsep benar dan salah, sukses dan gagal itu pun sebenarnya nggak pasti. Karena semua itu cuma arah dari probabilitas yang terus bergerak. Ini sejalan banget dengan cara kerja alam semesta, nggak ada final state. Bintang yang lahir akan mati, tapi dari debunya lahir bintang lain. Semua energi, cinta, bukan perjalanan menuju akhir, tapi pengalaman yang terus berubah bentuk. Setiap hubungan membawa pelajaran, membawa energi, lalu berubah, tapi nggak pernah benar-benar hilang. Contohnya kayak pesawat Voyager yang diluncurkan tahun 1977, tujuan awalnya itu cuma untuk meneliti planet-planet di tata surya. Tapi sekarang, puluhan tahun kemudian, dia udah melintasi batas akhir sistem tata surya dan melayang sendirian di ruang antar bintang. Nggak ada yang tahu di mana ujung perjalanannya, tapi itu nggak penting, karena keajaibannya bukan kemana akhirnya perjalanannya, tapi di perjalanannya yang begitu jauh itu sendiri udah menjadi keajaiban, bagian dari sejarah peradaban bumi. Kadang hubungan manusia juga kayak gitu. Ada orang yang datang bukan untuk menetap, tapi untuk membuat kamu bergerak, untuk mengingatkan bahwa kamu masih bisa merasa hidup, bahwa kamu masih bisa kagum, masih bisa mencintai, masih bisa belajar melihat diri kamu sendiri lewat mata orang lain. Dan itu akan menjadi sebuah sejarah dan keajaiban perubahan dalam hidup kita. Jadi sampai di sini, apakah benar dan salah itu masih penting? Carl Sagan pernah bilang, kita semua terbuat dari bintang. Tubuh kita itu terdiri dari karbon, oksigen, dan besi, unsur-unsur yang lahir dari inti bintang yang pernah meledak jutaan tahun lalu. Artinya, tiap kali dua orang itu saling ketemu, sebenarnya yang sedang saling menatap itu bukan hanya dua manusia, tapi dua potongan kecil dari bintang purba yang akhirnya berpapasan lagi di ruang dan waktu yang sama. Dan mungkin itu sebabnya kenapa beberapa pertemuan dengan orang tertentu itu terasa kayak familiar banget, kayak pernah ketemu di mana gitu ya. Karena jauh sebelum kita bertemu di dunia ini, bagian dari kita itu udah pernah bersentuhan di tempat lain, di tengah debu kosmos, di antara cahaya yang terus meluas sejak awal mula waktu, atau bahkan lebih jauh sebelum itu. Jadi kalau kamu merasa hubungan ini nggak punya arah yang jelas, mungkin memang begitu adanya. Karena yang penting itu bukan kemana ini akan berakhir, tapi apa yang terlahir dari perjalanan itu. Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time pernah menulis tentang teori alam semesta tanpa batas. Maksudnya gini, selama ini manusia berpikir semesta pasti punya awal, misalnya dimulai dari Big Bang gitu ya. Tapi Hawking menantang cara pikir itu. Dia bilang mungkin di awal mula semesta memang nggak punya titik awal sama sekali. Bayangin bumi, kalau kamu jalan terus ke arah selatan, kamu akhirnya sampai di kutub selatan. Tapi kutub selatan itu bukan awal bumi kan, itu cuma titik permukaan bola bumi di mana arah selatan berhenti. Nggak ada tepi, nggak ada dinding, cuma batas arah. Hawking bilang semesta mungkin juga kayak gitu. Waktu dan ruang itu bukan garis lurus yang dimulai dari satu titik, tapi kayak permukaan bola besar, nggak punya ujung, nggak punya titik awal. Artinya sebelum Big Bang bukan berarti tak ada apapun sama sekali, tapi tidak relevan karena konsep sebelum nggak berlaku di sana. Mungkin hubungan antar manusia juga kayak gitu, nggak perlu awal atau akhir yang jelas, dia hanya ada sebagai satu titik pertemuan di ruang dan waktu. Jadi mungkin cinta itu bukan dimulai saat kita bertemu lalu berakhir saat kita berpisah, tapi saat dua kesadaran bergetar pada frekuensi yang sama di satu momen tertentu, kayak dua galaksi jauh yang saling tertarik oleh gravitasi lalu ketemu sebentar di tengah semesta. Kadang hanya saling menyentuh sebentar, kadang pertemuan itu cukup untuk menyalakan seluruh lautan bintang. Masalahnya kita selalu percaya kalau sesuatu dimulai pasti akan berakhir, tapi semesta justru membuktikan sebaliknya. Contohnya kayak teori gelombang gravitasi yang dulu cuma ada dalam prediksinya Einstein. Ini pernah kita bahas di video gravitasi ya. Dia bilang ketika dua benda besar kayak black hole itu saling tabrakan, ruang dan waktu akan bergetar kayak riak di air. Dan di tahun 2015 para ilmuwan itu benar-benar berhasil mendeteksi riak itu. Itu membuktikan bahwa getaran dari kejadian di miliaran tahun cahaya bisa tetap terasa sampai ke sini walau cuma sedikit. Getaran itu nggak punya tujuan, tapi menjadi bukti bahwa sesuatu yang
yang sangat besar itu pernah terjadi. Begitu pula dengan manusia. Kadang hubungan antar dua orang itu kayak gelombang gravitasi kayak gitu juga. Jadi walaupun kalian udah nggak lagi bersama, getaran itu tetap ada. Dia udah menyebar dan akan selalu meninggalkan jejak di ruang waktu masing-masing. Jadi jangan buru-buru kasih definisi pada rasa suka, gagal, sukses, atau apapun itu pada setiap hal yang sedang kamu alami dalam hidup. Kadang yang kamu butuhkan itu bukan kepastian, tapi keberanian untuk mengalami, mengamati, dan untuk membiarkan semuanya terjadi tanpa buru-buru menilai. Kalau kamu suka sama seseorang, ya udah terusin aja interaksi sama dia. Tanpa harus buru-buru menentukan apakah dia teman atau soulmate atau twin flame atau karmic lesson. Cukup rasain apa yang sedang tumbuh di antara kalian. Emosi adalah notifikasi untuk mengenali diri sendiri. Melalui hubungan itu, kenali diri sendiri lebih dalam lagi tanpa berusaha memaksanya menjadi bentuk tertentu karena everything is berubah selalu ya. Kalau kamu pingin resign, ya pelan-pelan dengarkan aja isi hati kamu. Jangan langsung menilai itu sebagai langkah berani atau keputusan bodoh atau akhir hidup kamu. Kadang keinginan untuk berhenti itu bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa jiwa kamu sedang menuntun kamu ke arah baru yang belum kamu kenal. Kalau kamu lagi gagal, kamu nggak perlu buru-buru mencari maknanya. Kadang kegagalan itu kan cuma ruang kosong yang kadang membuka jalan untuk sesuatu yang belum siap muncul. Dan kalau kamu lagi merasa sukses, nikmati aja tanpa harus mempertahankan. Karena semua hal dalam hidup, baik buruk, indah, sakit, semua cantik, jelek, semuanya cuma fase yang bergerak kayak gelombang. Anggap aja semua hal yang terjadi dalam hidup adalah cara semesta komunikasi sama kita lewat gravitasi. Mungkin dari beberapa kejadian spesifik atau orang yang kita temui dalam hidup, even cuma 2 menit, adalah bintang di malam gelap emosi kamu, yang dengan cahaya kelap-kelipnya berdenyut menemani kamu melewati masa tersulit. Atau mungkin kayak komet di orbit hidup kamu, yang cuma numpang lewat bentar, tapi meninggalkan cahaya panjang yang membelah langit dan membuat penontonnya terdiam terpukau karena keindahannya. Kalau kamu menyadarinya, sebenarnya alam semesta itu punya satu sifat yang indah banget, yaitu menerima segala bentuk apa adanya. Semua hal diberi tempat, diberi lintasan masing-masing dan dihargai. Dalam buku The Spoke Zarathustra, karyanya Friedrich, one must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. Kamu harus punya sedikit kekacauan dalam diri supaya di sana bisa lahir sebuah bintang yang berdenyut. Hubungan manusia juga kayak gitu. Dia sering kelihatan kacau, kayak gak jelas arahnya, gak punya nama yang pasti, kayak gak punya tujuan, tapi justru dari kekacauan itu muncul cahaya di hati kita. Kita yang terlalu sering mau jadi orang benar, mau memilih orang yang tepat, padahal semesta selalu menunjukkan bahwa yang paling alami justru yang paling dekat dengan kebenaran. Coba lihat galaksi, dia nggak berbentuk kayak lingkaran sempurna, tapi spiral yang berputar bebas dan indah. Lihat lubang hitam, dia bukan akhir dari segalanya yang kayak kita dulu kira, tapi mungkin adalah pintu menuju alam semesta lain. Jadi jangan takut dengan ketidakpastian, nikmati aja ketidakpastian itu, karena setiap kejutan dari semesta itu selalu lahir dari sesuatu yang belum pasti. Mungkin kamu pernah ketemu sama seseorang kayak bintang jatuh, yang datang bentar, tapi begitu terang, lalu lenyap tanpa jejak, tapi kamu nggak menyesal karena di dalam sekejap itu dia udah menyentuh sesuatu dalam diri kamu yang belum pernah terbangun sebelumnya. Kayak kejadian tahun 1994 waktu komet Shoemaker itu menabrak Jupiter. Tabrakan itu meninggalkan luka besar di permukaan planet, tapi juga membuat manusia untuk pertama kalinya menyadari betapa luar biasanya kekuatan dan keindahan alam semesta. Jadi nggak semua benturan itu berarti kehancuran. Kadang itu adalah panggilan, pengingat bahwa beberapa pertemuan hadir untuk mengubah orbit hidup kamu. So, berhentilah cemas mikirin kemana hubungan ini akan berjalan, gimana hidupku nanti setelah keluar dari zona nyaman atau dari resign nanti. Jangan terlalu memaksakan segala sesuatu harus ada label, judul, makna. Nikmati aja alirannya, kehadirannya, karena itulah energi yang lagi mengalir dari semesta melalui kamu. Even kamu nggak bergerak hari ini pun, alam semesta dan seluruh isinya selalu berkomunikasi dengan kita dan selalu mengingatkan kita tentang bagaimana cara menjalani hidup. Kayak bumi yang nggak pernah berusaha menahan matahari biar nggak terbenam, tapi tetap berputar dan menyambut pagi baru dengan tenang. Kamu pun begitu. Keberadaanmu sendiri itu udah merupakan hasil dari miliaran tahun evolusi semesta. Kamu adalah buktinya bahwa dari kekacauan bisa lahir sebuah keindahan. Maka setiap hubungan yang datang, sekecil apapun, sebentar apapun, entah sementara atau bertahan lama, adalah hadiah untuk kamu. Hadiah biar kamu bisa melihat bahwa setiap koneksi yang tulus, walaupun tak berdefinisi, tetap meninggalkan cahaya. Dan cahaya itu sebenarnya adalah kamu sendiri yang lagi mengenali dirinya sendiri lewat orang lain. Cahaya itu muncul karena memang sejak awal kamu udah siap untuk melihatnya. So, orang yang datang hanya menjadi cermin, jadi pemicu, jadi percikan kecil yang membuat kamu sadar bahwa cahaya itu dari
dari awal memang udah ada di dalam diri kita sendiri. Dan di titik itu kamu akan paham ternyata tiap pertemuan, tiap kejadian, tiap hubungan itu bukan tentang menemukan sesuatu, seseorang, tapi tentang gimana kembali ke diri sendiri lewat semua pertemuan itu. Dan mungkin nama pulang itu sebenarnya nggak pernah benar-benar ada karena kita nggak pernah pergi kemanapun. Kita cuma lupa sejenak bahwa semuanya, bahkan cinta dan kehilangan itu cuma cara semesta melihat dirinya lewat mata kita. Semoga penjelasan hari ini nggak berhenti di pikiran kamu aja, tapi pelan-pelan menetes dan meresap ke dalam kesadaran kamu. Karena kadang yang paling mengubah hidup itu bukan jawaban yang kita temukan, tapi cara baru kita memandang hal yang sama. Dan kalau kamu lagi di titik harus menutup satu bab dalam hidup kamu, jangan tunggu semuanya terasa pasti dulu. Tutup aja dengan lembut, bahkan kalau hati kamu masih gemetar, karena keberanian itu bukan tentang gak takut, tapi tentang tetap melangkah walaupun kamu belum tahu jalannya kemana. Kadang hidup itu nggak nunggu kita siap, dia cuma nunggu kita berani. Dan begitu kamu berani melangkah, kamu akan sadar ternyata ketidakpastian itu bukan tempat yang menakutkan. Dia cuma ruang kosong yang sedang menunggu untuk diisi oleh cahayamu.